Halo halo Leo, sekarang kita general reading untuk bulan April. Sun, Moon, and Rising in Leo. Oke, di sini sudah muncul Eight of Coins. Seperti biasa ini general reading ya, dan untuk hiburan. Jadi jangan disalahartikan, jangan dijadikan patokan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu perlu kayak ada pandangan atau kayak ya lagi bosen gitu ya, lagi gabut, terus kamu melihat ini muncul di beranda, silakan simak. Kalau ada yang positif bisa diambil ya sisi positifnya. Pokoknya dibuat senyamannya aja ya. Jangan ada prasangka, pokoknya jangan yang negatif-negatif lah gitu ya. Kita di sini kan saling menghibur karena hidup itu penuh lika-liku. Kalau misalnya kita tidak saling menghibur, saling menolong, ya berat sekali gitu ya. Oke, Leo. Di sini aku merasakan energi positif, kayak keinginan kamu itu menemukan partner atau kayak gayung bersambut ya, kayak gitu. Di pekerjaan ya, yang pertama pekerjaan dan usaha ini bagus. Mungkin kamu yang ingin pindah kerja atau mencoba bidang usaha yang baru, itu kelihatannya akan bisa terbuka ya, peluang, maupun memang kamu bisa pindah di bulan April. Kamu menemukan perusahaan yang cocok atau usaha yang cocok ya. Bahkan di situ kamu akan merasa lebih dihargai, akan ada timbal balik ya. Jadi kamu tuh nggak berat sebelah, nggak seperti orang yang memikul beban sendirian. Jadi ada sesuatu yang kamu usahakan, akhirnya berhasil, dan keberhasilan itu bukan hanya untuk kamu aja. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme. Di sini aku merasakan ada energi Virgo. Ya, mungkin kamu akan mendapatkan info dari sosok Virgo, atau kamu punya rekan kerja yang berzodiak Virgo, itu akan sangat klop gitu ya. Kamu juga bisa berdiskusi, minta saran ya dengan si Virgo ini. Kalau kamu ada masalah di pekerjaan, nah sosok si Virgo ini ya yang akan bisa memberikan bantuan, atau kayak ya udah deh, coba aja di tempat gue kayak gitu. Untuk percintaan ini juga bagus ya. Untuk yang single, kelihatannya kamu akan bisa menemukan calon gebetan yang lebih cocok ya. Dari ngobrol-ngobrol, mungkin hobinya sama atau bidang kerjanya sama, asal usulnya sama ya, misalnya sekolah atau kuliah, atau dulunya tinggal di mana gitu ya. Jadi ada kesamaan. Beberapa mungkin ada yang bertemu saat traveling, saat di perjalanan ya. Ada yang mungkin perjalanan dinas, ada juga yang mungkin ya memang commute gitu ya. Jadi kayak pergi kerja, pulang kerja yang tadinya rutinitas biasa, tiba-tiba kamu ketemu seseorang di Transum, kamu bisa ngobrol ya, dan akhirnya tuh kayak rutin janjian gitu, pulang bareng atau berangkat bareng. Dan kelihatannya Leo juga akan menemukan teman diskusi atau partner yang sejalan ya, yang klop kayak gitu. Dan ini kelihatannya orang baru sih. Sebagian besar kelihatannya kamu akan bertemu dengan orang baru. Kalau yang sudah berpasangan, aku juga merasakan akan ada keharmonisan setelah sebelumnya itu banyak sekali ya kerikil-kerikil atau ada masalah-masalah, ombak yang besar gitu ya, badai di rumah tangga. Itu akan bisa selesai di bulan April.
akan harmonis lagi. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice. Leo. Dan kelihatannya hidup kamu itu ya di bulan April akan lebih tenang. Nggak terlalu challenging. Dan juga ya kamu itu nggak sendirian gitu ya. Akan ada partner, akan ada orang yang bisa tektokan. Kemudian ya untuk yang mencari jodoh juga bagus ya. Kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan pasangan yang cocok. Nah, Spirit has a plan. Wow. Oke, so dari Eight of Coins ini ya, aku juga merasakan bukan hanya kamu memang sudah berusaha, tapi kayak semesta gitu ya, yang Maha Kuasa itu melihat hasil kerja keras kamu. Atau melihat kamu tuh sudah benar-benar keyang gitu ya. Jadi kalau misalnya di bulan April kamu tuh masih belum yakin, aduh ini akan bisa enggak ya gitu. Kamu harus meyakinkan diri gitu ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin tuh selama segala sesuatunya kamu usahakan dan diridhoi gitu ya, direstui oleh Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya kamu mengalami hambatan atau kamu kayak wah, aku belum bisa menemukan teman diskusi atau partner yang cocok. Di sini Spirit has a plan. Tunggu aja gitu ya. Yang penting kamu sudah berusaha. Ya kelihatannya memang mungkin orangnya itu bukan orang yang seperti di benak kamu. Bukan seperti kriteria. Kayak misalnya kamu ingin punya partner yang lebih pintar, lebih berpengalaman, dan lain-lain ya. Kelihatannya orang ini ya walaupun dia itu junior ya atau pemula, tapi dia cerdas. Tapi dia tidak menunjukkan kecerdasannya ya. Bahkan kelihatannya tuh kayak mungkin apa ya istilahnya ya, kayak orangnya tuh terlalu lempeng gitu. Jadi kamu tuh ya nggak yakin gitu, ini orang bisa nggak sih ya, ini orang ngerti nggak sih ya gitu. Nah, this and that true. Kayaknya orang ini ya, mungkin awalnya tuh kamu kayak ada kesan nggak yakin, bahkan mungkin menyepelekan. Jangan seperti itu ya Leo ya. Karena meskipun orang ini kelihatannya kayak on gitu ya menurut kamu, tapi dia punya sesuatu. Dia bisa mengimbangi apa yang tidak kamu miliki ya. Kayak bisa saling mengisi dan akan menjadi teman yang baik. Akan menjadi sahabat yang setia ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh atau memandang sebelah mata orang yang memang tulus. Karena memang rata-rata orang yang tulus itu nggak kelihatan ya. Dia tidak bisa bermanis-manis. Dia juga kayaknya gimana ya? Mungkin kayak ogah-ogahan juga ya kalau misalnya kamu ajak ngobrol. Tapi ketika sudah ketemu nih ya topik yang sesuai, yang sama-sama kamu suka, nah di situ akan mengalir dan akhirnya menemukan banyak sekali kesamaan, banyak sekali yang bisa dibahas kayak gitu. Nah di sini ada Spider Spirit, make your dreams real. Trust in divine detours. Ya aku selalu merasakan kayak orang ini, orang yang mungkin kamu pandang sebelah mata. Orang yang benar-benar nggak masuk ke perhitungan kamu gitu ya. Tapi ternyata orang ini tuh yang cocok sama kamu. Jadi di bulan April ya, kalau misalnya ada orang yang kayaknya culun, atau kayaknya pertama-tamanya tuh nyebelin banget sih gitu. Ya kamu jangan langsung menghakimi atau menutup pintu ya. Biarkan berproses. Karena kelihatannya memang ada prosesnya ya, nggak langsung klik kayak gitu. Oke, satu oracle advice lagi. Oke, ada dua. Nah, forgiveness dan hidden depths. Oke, aku merasakan mungkin kamu pernah kecewa ya sama orang ini ya.
Atau mungkin ya nggak suka aja gitu. Dan sebaliknya juga bisa ya, misalnya dia tuh nggak suka sama kamu. Kayak nggak suka tuh kayak ada yang disebelin lah dari sikap atau sifat kayak gitu. Padahal gitu ya, karena belum kenal. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Nah ini sih yang aku rasakan, ada hidden depths. Ya jadi kalau untuk relationship, kelihatannya Leo ini akan bertemu dengan orang yang bisa dibilang nyebelin ya. Atau kamu tuh kayak pernah dulunya berkonflik atau gimana. Tapi kemudian di bulan April ya, kelihatannya ada satu momen yang membuat kalian itu akhirnya bareng ya. Kalau di pekerjaan mungkin kayak dijadiin tim, atau memang kayak kamu tuh lagi kesulitan tiba-tiba dia ada di situ. Akhirnya dibantuin. Nah, dari situ ya, kalau misalnya kamu tidak menutup pintu, ada potensi hubungan kalian akan berlanjut ke arah yang lebih baik. Kalau untuk diri sendiri ya, untuk pribadinya Leo sendiri, aku merasakan di sini kamu akan lebih ringan ya di bulan April karena kamu sudah sedikit demi sedikit bisa memaafkan masa lalu. Dan kamu akan menemukan hikmah-hikmahnya itu ya. Bahkan kayak bukan hanya hikmah ya, kamu kayak menemukan, wah ternyata dulu tuh begitu dulu, harus kayak gitu dulu, supaya bisa jadi kayak sekarang. Ya cukup bagus ya untuk Leo. Semoga ini menjadi motivasi, masukan, ya hiburan. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.